Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali pada kesempatan ini. Biarlah hati kita senantiasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan yang dapat membangun kehidupan rohani kita. Saudaraku, terkadang kita merasa sungkan atau bahkan merasa malu menunjukkan jati diri kita sebagai orang percaya di tengah dunia yang penuh dengan tuntutan. Namun, tahukah kita bahwa Injil bukan sekedar kata-kata, melainkan suatu kekuatan yang Allah pakai untuk dapat menyelamatkan. Saat ini, mari kita merenungkan bersama mengapa kita harus memiliki identitas tanpa kompromi dan berani berdiri tegak dengan rasa bangga akan Injil Kristus. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Identitas Tanpa Kompromi. Namun sebelum mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang mempertemukan kami saat ini. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami saat kami merenungkan tentang identitas tanpa kompromi. Beri kami suatu keberanian untuk selalu bangga akan Injil-Mu, karena di dalamnya ada kuasa yang menyelamatkan. Biarlah melalui renungan ini, iman kami akan semakin teguh sehingga kami tidak lagi merasa malu atau merasa ragu untuk menunjukkan jati diri kami sebagai anak-anak terang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita hidup di era di mana menyatakan iman secara terbuka seringkali malah dianggap tidak relevan atau bahkan dipandang sebelah mata. Di tengah lingkungan yang skeptis dan penuh tuntutan untuk menyesuaikan diri, seringkali muncul suatu godaan untuk menyembunyikan identitas kita sebagai pengikut Kristus demi rasa aman atau penerimaan sosial. Saudaraku, mengapa kita tidak perlu malu dengan identitas kita sebagai pengikut Kristus? Karena Injil itu bukan suatu deretan kata-kata, susunan kata-kata, melainkan suatu kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan dan mengubah hidup secara nyata. Melalui setiap renungan di dalamnya, saya mengajak saudara semua untuk berhenti berkompromi dengan standar dunia dan mulai berani berdiri dengan teguh dengan kasih. Mari kita tunjukkan bahwa kebanggaan kita akan Injil itu terpancar melalui karakter, melalui perkataan, melalui perbuatan, dan juga keberanian kita dalam menjalani hidup sehari-hari. Kiranya setiap kalimat dalam renungan ini akan melengkapi saudara semua untuk menjadi saksi Kristus yang berani dan penuh sukacita dimanapun Tuhan menempatkan kita semua. Mari kita baca firman Tuhan pada Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudaraku, pernahkah Anda merasa perlu mengecilkan volume iman Anda saat berada di kantor, di tempat kuliah, di sekolah, atau di tengah kumpul-kumpul teman yang skeptis? Mungkin ada saat-saat di mana kita memilih untuk diam ketika pembicaraan mulai menyudutkan nilai-nilai Kristiani.
Atau kita merasa canggung untuk mengakui bahwa kita hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kekuatan terselubung jika kita terlalu religius. Kita akan dianggap aneh, dianggap ketinggalan zaman, atau bahkan dikucilkan. Namun Rasul Paulus memberikan sebuah pernyataan yang sangat berani di dalam Roma pasal 1 ayat 16. Mari kita baca sekali lagi ayat ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dalam bahasa aslinya, kalimat mempunyai keyakinan yang kokoh sering diterjemahkan sebagai aku tidak malu akan Injil. Mengapa Rasul Paulus tidak malu? Dan mengapa kita di abad ke-21 ini yang penuh dengan skeptisme ini harus memiliki suatu kebanggaan yang sama dengan Rasul Paulus? Yang pertama, memahami dunia sekarang ini yang skeptis. Kita hidup di zaman di mana kebenaran itu sering dianggap relatif. Orang dunia mungkin berkata, "Oh, imanmu bagus loh untukmu, tapi jangan bawa-bawa ya ke ruang publik." Ada suatu tekanan besar untuk melakukan kompromi, memisahkan kehidupan rohani saat di gereja dan dengan kehidupan praktis saat berada di luar gereja. Skeptis ini sebenarnya bukan hal yang baru. Di zaman Rasul Paulus, Roma adalah pusat intelektual, pusat militer, dan pusat budaya dunia pada zaman itu. Bagi orang Romawi yang memuja kekuatan fisik, memuja filsafat, maka berita tentang seorang anak tukang kayu dari Nazaret yang mati disalib itu terdengar konyol. Namun justru di jantung peradaban itulah yang sombong itu, maka Rasul Paulus dengan lantang berkata, "Aku tidak malu." Yang kedua, Injil adalah dunamis. Ini bicara tentang kekuatan. Alasan utama Rasul Paulus tidak malu karena Injil bukan sekedar teori atau kumpulan atau moral. Rasul Paulus menggunakan kata kekuatan yang dalam bahasa Yunani adalah dunamis. Ini asal kata juga dari kata dinamit. Injil adalah suatu kekuatan Allah yang bekerja secara aktif. Jika kita menyadari bahwa Injil itu memiliki kekuatan untuk yang pertama, kebenaran Injil akan mengubah pecandu menjadi pelayan Tuhan. Atau kebenaran Injil dapat memulihkan keluarga yang sedang hancur. Atau kebenaran Injil yang akan memberikan suatu kedamaian di tengah depresi yang berat dialami oleh seseorang. Dan yang terpenting, Injil itu mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyembunyikan Injil dari orang lain. Kita tidak malu pada obat yang sudah terbukti menyembuhkan sakit yang mematikan, bukan? Begitu pula dengan Injil. Ini adalah satu-satunya solusi bagi kondisi manusia yang paling mendasar, yaitu dosa dan kematian. Yang ketiga, identitas yang berakar, bukan ikut-ikutan. Seringkali kita berkompromi karena kita mencari validasi dari orang-orang dunia. Kita ingin dianggap keren atau dianggap
pintar menurut standar manusia. Namun identitas tanpa kompromi lahir ketika kita sadar siapa diri kita di dalam Kristus. Ketika Anda tahu bahwa Anda adalah anak Allah yang telah ditebus dengan harga yang sangat mahal, pendapat dunia itu menjadi kurang signifikan dalam hidup kita. Identitas kita tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang setuju dengan iman kita, melainkan oleh apa yang telah Kristus lakukan bagi hidup kita. Bangga akan Injil berarti kita berani tampil beda, bukan karena kita merasa lebih baik, tetapi karena kita telah menemukan harta terpendam yang ingin kita bagikan kepada semua orang. Bagaimana menunjukkan iman di tengah lingkungan yang skeptis? Menjadi orang Kristen tidak berkompromi bukan berarti kita harus menjadi kasar, suka berdebat, atau merasa paling suci. Sebaliknya, kekuatan iman kita justru terpancar melalui cara hidup yang berkualitas. Berikut ini adalah beberapa cara praktisnya. Yang pertama, integritas yang tak tergoyahkan. Di tengah kerja, dunia zaman sekarang yang penuh dengan sikut-sikutan atau penuh manipulasi, jadilah orang yang paling jujur di mana kita berada. Biarkan orang bertanya-tanya, mengapa Anda di zaman sekarang ini tetap tenang, tetap jujur, ketika yang lain melakukan kecurangan? Itu adalah saatnya bagi Anda berkata, Injil yang menguatkan saya. Yang kedua, kasih yang nyata. Saat orang lain membalas ejekan dengan ejekan, maka balaslah orang lain yang mengejek Anda dengan kebaikan Anda. Dunia yang skeptis tidak bisa mendebat perbuatan kasih yang dilakukan dengan tulus hati. Yang ketiga, kesiapan memberi pertanggungjawaban. Kita perlu belajar dan membaca Alkitab agar kita bisa menjawab pertanyaan sulit dengan lemah lembut. Jangan takut dengan pertanyaan skeptis. Injil cukup kuat untuk diuji oleh logika manapun. Yang keempat, keberanian berbicara. Ada saatnya kita harus bicara. Saat ada kesempatan untuk mendoakan teman yang sakit atau berbagi kesaksian tentang pertolongan Tuhan yang Anda alami, jangan lewatkan semua itu. Gunakan bahasa yang sederhana, gunakan bahasa dengan hati yang tulus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil adalah untuk semua orang. Rasul Paulus menekankan bahwa Injil adalah untuk setiap orang percaya, baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani. Dalam hal ini digambarkan adalah orang-orang di luar Yahudi. Ini berarti Injil bersifat universal. Rekan kerja Anda yang paling sinis, teman Anda yang paling ateis sekalipun, atau keluarga Anda yang sulit menerima Tuhan, semuanya membutuhkan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jika kita menyembunyikan iman kita demi kenyamanan sesaat, kita ini sebenarnya sedang menjauhkan kekuatan penyelamat itu dari orang-orang yang sesungguhnya membutuhkannya. Mari kita bangkit dengan identitas yang baru. Jangan biarkan dunia menekan kita ke dalam cetakan versi dunia.
Sebaliknya, biarlah cahaya Kristus itu melalui hidup kita memberikan suatu warna yang baru bagi dunia yang haus akan kebenaran ini. Ingatlah saudaraku, Injil bukan hanya pesan untuk hari Minggu. Injil adalah nafas hidup kita setiap waktu, setiap detik. Jadilah anak Tuhan yang bangga akan Tuhannya, bukan karena kesombongan, tetapi karena rasa syukur atas kasih karunia luar biasa yang sudah boleh kita nikmati melalui keselamatan Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang dinyatakan melalui Injil. Berdasarkan firman-Mu dalam renungan ini, kami menyadari bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, bukan sekedar kata-kata biasa. Tuhan, ampunilah kami jika terkadang kami merasa malu atau merasa ragu menunjukkan identitas kekristenan kami. Di tengah lingkungan yang skeptis dan penuh tantangan, berikanlah kami suatu keberanian dan juga keyakinan yang kokoh. Biarlah identitas kami sebagai murid Kristus tidak tergoyahkan oleh tekanan dunia. Mampukanlah kami untuk bangga akan berita keselamatan ini. Ya Tuhan, biarlah hidup kami menjadi suatu kesaksian yang hidup, menunjukkan bahwa hanya dalam Injil terdapat harapan dan juga pemulihan bagi setiap orang yang percaya. Teguhkanlah hati kami untuk tetap berdiri dengan teguh, menjadi terang dimanapun Engkau menempatkan kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan rohani kita terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.